Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Capricorn. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat kamu akan terkait dengan apa saja di 3 hari ke depan ini. Oke, langsung aja buat Capricorn. Sekali lagi ke depan. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Capri di kartu yang pertama. Kamu akan terkait dengan The Mountain di sini ya. Come the mountain nih. Jadi buat yang mau mendaki gunung, hati-hati di 3 hari ke depan ini ya. Atau buat para Capri yang mungkin ada rencana untuk ya aku mau jalan-jalan ke arah gunung nih Kak, atau pegunungan nih Kak, hati-hati ya. Apalagi sekarang tuh kalau yang aku lihat ya dari informasi-informasi kayaknya lagi rawan gempa banget. Emang sih Indonesia tuh ya karena memang istilah kata tuh secara geografis kan kawasan cincin api ya di Asia ya. Memang setiap hari itu ada gempa teman-teman ya yang terjadi. Lihat aja di aplikasi BMKG ya. Cuma akhir-akhir ini kayak skala gempa yang besar itu cukup banyak gitu ya. Bahkan yang biasanya paling 3, 4 skala Richter. Nah akhir-akhir ini tuh sering ya di 5 dan 6 skala Richter gitu di berbagai daerah kalau yang aku lihat tuh ya. Jadi buat para Capri yang ada niatan untuk jalan-jalan gitu ya ke arah gunung, ini harus hati-hati ya The Mountain ini. Atau apalagi kalau gunungnya dekat laut di sini teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Oke. Terus di 3 hari ke depan kamu juga ada potensi tentang masalah, halangan dan tantangan. Apa itu nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Lalu yang kedua, Capri juga akan terkait dengan The House ya, tentang rumah yang aman dan nyaman, keluarga. Ada apa tuh ya? Lalu yang ketiga ada The Lily, kamu juga akan terkait dengan suatu kedamaian, kemurnian. Terutama ini sih tentang hubungan ya, ketenangan di dalam berhubungan, apalagi secara seksual di sini. Lalu yang keempat ada The Coffin, kamu juga akan terkait dengan suatu kesedihan di 3 hari ke depan ini. Jadi apapun itu aku melihat kayak ada sesuatu yang sifatnya slow ending di sini Capri ya. Ada hal-hal yang akan berakhir tapi kayak lambat progresnya, dan itu menimbulkan kesedihan bagi kamu gitu. Tapi semoga bukan berita duka. Memang ada potensi berita duka bisa terjadi di 3 hari ke depan ini. Karena dari itu Capri, semoga ini enggak ya. Semoga yang kayak gini tuh kayak nggak akan, istilah kata tuh nggak akan kesampean lah sama kamu. Semoga yang baik-baik aja. Tapi tenang dulu ya, bukan berarti The Coffin ini nggak bagus. Kita lihat dulu klarifikasinya seperti apa ya. Bisa jadi ini berarti nanti kalau klarifikasi yang keluar yang bagus kan berarti kesedihan yang berakhir. Nah itu kan bagus ya. Coba kita lihat klarifikasinya, tapi sebelum itu angka keberuntungan aku sebutin dulu Capri ya. Buat kamu di 3 hari ke depan ada di angka 21, angka 4, 30 dan 8. Coba langsung aja kita klarifikasi ya Capri kan. Duh sorry aku batuk teman-teman ya. Oke, ada 5 of Cups, ada The Moon, ada Page of Cups, ada 2 of Wands. Yang pertama The Mountain diklarifikasi oleh 5 of Cups. Jadi di 3 hari ke depan ini kalau aku lihat kayak yang ada suatu masalah ataupun halangan ataupun tantangan yang entah kenapa ngebuat seorang Capri ini, lebih tepatnya sih bukan tantangan ya, lebih ke masalah dan halangan. Oke, ada 5 of Cups, ada hal-hal yang bikin kamu tuh jadi merasa kecewa, ngerasa sedih, merasa menyesal ya, kenapa masalah ini terjadi. Artinya di 3 hari ke depan ini akan ada suatu permasalahan yang terjadi, dan masalah ini tuh cukup berat buat hati dan perasaanmu, karena ini menyasarnya udah ke hati, bukan masalah yang memenuhi pikiran tapi lebih ke perasaan. Masalah gimana tuh Kak? Biasanya sih kayak masalah percintaan gitu ya, atau masalah
seberapa mungkin julidnya orang lain sama kamu atau omongan jelek orang lain tentang dirimu gitu. Tapi sih ini lebih kepada pokoknya sesuatu yang ngena banget di hati seorang Kepri. Itu masalahnya yang bakalan bikin kamu jadi yang kayak nyesel banget, kayak kenapa sih ini semua terjadi gitu ya, kenapa sih kok bisa kayak gini kejadiannya akhirnya gitu. Ada masalah yang bener-bener nyasarnya ke hati banget, bukan ke pikiran lagi gitu. Lalu yang kedua ada house ya, diklarifikasi oleh The Moon. Di 3 hari ke depan aku melihat Kepri akan terkait dengan rumah yang aman, yang nyaman, dan keluarga. Nah kan itu kan ya terkaitnya dengan rumah dan keluarga yang awalnya nyaman dan aman, karena di sini diklarifikasi oleh The Moon. Aku lihat ternyata di balik keluarga yang aman dan nyaman di rumah ada problem atau masalah-masalah yang ternyata tak terlihat yang terjadi di belakang kamu, yang mungkin ngebuat kamu jadi ngerasa bahwa ini nggak oke nih gitu, ini ada sesuatu yang lain nih berubah, kayak hawa di rumah tuh jadi nggak enak gitu, kayak ada sesuatu yang bikin kamu jadi ngerasa kayak kok ada yang kayak kucing-kucingan gitu, kayak ada hal-hal yang disembunyikan, ada hal-hal yang ini aku harus percaya ke yang mana gitu. Bisa jadi kamu di rumah nggak hanya keluarga inti, mungkin ada keluarga besar ya, yang awalnya aman dan nyaman aja nih hubungan di rumah, tapi mulai ada hal-hal yang menimbulkan kayak ketidakpastian tentang keamanan tersebut gitu. Bisa jadi ini yang bikin kamu jadi sedih, masalah yang berkaitan dengan keluarga ya. Lalu yang ketiga ada Lily, kedamaian. Nah ini kan kemurnian, ketenangan dalam hubungan, diklarifikasi oleh Page of Cups. Seharusnya kalau untuk percintaan seharusnya nggak ada masalah. Yang single pun Kepri ini ada potensi untuk new love ya, cinta baru yang membawakan kedamaian bagi kamu, kayak oh pada akhirnya aku tuh ketemu yang cocok kak, pada akhirnya aku ketemu yang sehati, sefrekuensi kak, ini tenang banget bagi aku, kita seiman, seprinsip, mungkin kita juga satu circle, satu profesi, jadi nyambung. Nah kalau untuk yang couple mungkin lebih kepada kedamaian dan ketenangan ini karena adanya sesuatu kayak berita gembira yang pasangan kasih ke kamu. Jadi sepertinya apapun yang mengecewakan dari masalah kamu di kartu pertama kayaknya ternyata bukan tentang percintaan ya, bisa jadi lebih berat ke masalah keluarga gitu, ke masalah di rumah lah. Lalu yang keempat The Coffin, di sini diklarifikasi oleh 12 Wands. Nah ini ada 12 Wands yang mengklarifikasi. Aku lihat tadi kan The Coffin ini terkait dengan suatu kesedihan, slow ending, ya, akhir yang slow pada akhirnya, dan ini berkaitan dengan sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Ada semacam kayak hasil yang kamu tunggu gitu ya, tapi hasil ini lama banget ternyata Kepri, dan itu yang bikin kamu jadi sedih. Aku kira tuh berita duka apa gitu ya. Kalau memang ada berita duka di sini ya semoga bukan sesuatu yang akan bikin kamu jadi gimana gitu ya, sedih banget gitu. Tapi intinya aku melihat di 3 hari ke depan ini akan ada hal-hal yang atau sesuatu hal yang selama ini kamu tunggu-tunggu ternyata lama banget gitu berakhirnya atau datangnya, berakhirnya sih lebih tepatnya, dan ini bikin kamu tuh jadi sedih, kayak sesuatu yang kamu tunggu-tunggu untuk kapan ini selesainya ternyata belum kelar juga ya. Apa tuh kak contohnya? Mungkin masalah kamu dengan seseorang yang belum kelar yang bikin kamu jadi sedih, kamu udah nunggu mungkin untuk baikan, atau di sini tentang hasil dari usaha kamu, kayak wah lama banget sih paceklik ini gitu ya, duh sedih deh aku, lama banget gitu, kapan usahaku naik lagi, kok lama banget di sini berakhirnya masa-masa sulit ini, contohnya gitu. Kalau yang berkaitan dengan ekonomi sih memang ekonomi lagi nggak baik-baik aja teman-teman ya, kayaknya ini yang agak lumayan parah ya dibandingkan yang dulu-dulu gitu ya di 2025 ini. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Kepri di 3 hari ke depan ada apa aja kak? Ada Cancer, Pisces, Scorpio, The Moon Pisces, ada Aries, Leo, Sagittarius. Energi paling kuat datang dari Pisces. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di angka 21, angka 4, 30, dan 8. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Have a great one.